Alhamdulillah sudah diakomodir semua nantinya, seperti itu. Dari terdakwa insya Allah sudah menyiapkan eksepsinya, dari kita juga akan, tetapi masalah pembacaannya mungkin kita akan pikirkan nantinya, apakah kita langsung atau seperti itu. Ya tentu saja, karena kan tidak memenuhi hak-haknya beliau, seperti itu. Dan tadi pengadilan ada penetapannya tidak ada soal daring, waktu Habib Rizik ada elektronik, nah tidak ada tadi. Nah makanya kita minta dihadirkan, dan alhamdulillah juga tadi pihak jaksa mengerti, insya Allah akan dihadirkan. Semuanya lancar alhamdulillah, dari pihak jaksa juga ada sedikit friksi, wajar lah. Bisa konsultasi yang mulia, karena kan tempatnya berbeda. Ya, bisa komunikasi. Apakah akan mengajukan pemberatan atau tidak? Ya, saya pribadi akan mengajukan eksepsi karena banyak sekali kesalahan-kesalahan, baik kesalahan ketik maupun kesalahan istilah di dalam surat dakwaan. Dan setelah mendengarkan jaksa penuntut umum membacakan, saya makin tidak mengerti karena intonasi dan penggalan-penggalan kalimat serta kata-katanya serta pengucapan dari berbagai macam istilah tadi sangat tidak tepat. Jadi saya akan ajukan eksepsi nanti secara kita lengkap. Di tim kuasa hukum tidak pernah memperhitungkan hasil, jadi kita usaha saja. Akan tetapi juga harus strategis. Makanya kita di sini masih wait and see. Kita masih lihat dulu. Yang jadi concern kita adalah kesehatan dari Pak Munarman sendiri, dan juga kondisi beliau lah, seperti itu. Itu yang jadi concern kita untuk saat ini. Setelah itu baru kita akan bicara yang lain. Baik, Mas. Apakah adil misalnya Munarman diancam dengan pasal hukuman mati? Munarman dijerat 3 pasal Undang-Undang Terorisme, terancam penjara seumur hidup. Harus yang dimaksud terorisme apa? Apa tindak pidananya? Ya kan harusnya ada ya. Terorisme yang mana yang melibatkan Munarman, harusnya begitu. Dan biasanya ya, orang-orang yang katakanlah pro kekuasaan biasanya menari-nari di balik tuduhan ini dan memang berharap tuduhan tersebut terbukti. Tak terima didakwa terlibat terorisme, Munarman layangkan eksepsi. Terdakwa mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwa jaksa penuntut umum yang mendakwanya turut terlibat merencanakan dan menggerakkan orang untuk aktivitas terorisme yang terafiliasi negara Islam Irak dan Suriah. Menurut dia, dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum banyak kesalahan pada istilah dan pengetikan. Bahkan dia menilai tidak mengerti atas dakwaan setebal 65 halaman tersebut. Saya makin tidak mengerti karena intonasi dan penggalan-penggalan kalimat serta kata-kata serta pengucapan dari berbagai macam istilah tadi sangat tidak tepat, ucap Munarman. Kami juga insya Allah akan mengajukan eksepsi, singkat kuasa hukum Munarman Aziz Yanuar. Merespon tanggapan Munarman, majelis hakim pun menerima permohonan eksepsi berserta kuasa hukumnya tersebut untuk dibacakan pada sidang selanjutnya. Untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukum mengajukan keberatan. Jawab hakim, berikut deretan fakta penangkapan Munarman, ex-sekjen FPI sekaligus pengacara Rizik Syihab pada Selasa 27 April pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Didakwa tindakan terorisme. Sebelumnya Munarman didakwa terlibat merencanakan dan menggerakkan orang untuk aktivitas terorisme yang terafiliasi negara Islam Irak dan Suriah. Munarman dan kawan-kawan merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk ancaman kekerasan, untuk melakukan tindak pidana teroris dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, kata JPU saat bacakan dakwah. Jaksa menyebut keterlibatan Munarman dalam tindakan terorisme karena ikut menghadiri sejumlah agenda pemberitaan pembaitan kepada ISIS di kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 24-25 Januari dan 5 April 2015. Di mana agenda yang dihadiri Munarman dimaksudkan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara luas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, ujar jaksa. Atas hal itu Munarman didakwa dengan pasal 14 Jo pasal 7, pasal 15 Jo pasal 7 serta pasal 13 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Munarman, mantan Sekretaris Umum FPI, telah didakwa menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak terorisme. Ia disebut telah melakukan hal itu lebih dari sekali di tempat yang berbeda. Dakwaan dibacakan jaksa dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Rabu 7 Desember. Dalam pembacaan dakwaan, Munarman disebut telah menghadiri acara dukungan kepada ISIS
dan Bayat Abu Bakar Al-Baghdadi berlokasi di kampus UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan pada 6 Juni tahun 2014. Dalam acara tersebut, Bayat dipimpin oleh Ustaz Syamsul Hadi yang mengajak peserta acara berdiri, mengangkat tangan kanan sembari berbayat, termasuk juga Munarman. Munarman juga disebut menghadiri acara dukungan untuk ISIS dan Abu Bakar Al-Baghdadi yang digelar oleh DPD FPI Sulawesi Selatan dan DPW FPI Kota Makassar. Acara ini dikemas dengan acara tablik akbar FPI. Jaksa juga menyebut bahwa Munarman mengetahui dengan pasti agenda acara tersebut. Sebab panitia acara bernama Muhammad Akbar Muslim telah memberitahu Munarman melalui telepon bahwa acara ini bakal digelar di sekretariat DPW Kota Makassar dan Tahfizul Quran Makassar. Itu merupakan deklarasi pada ISIS. Terdakwa Munarman pun menyetujui pertemuan tersebut. Kasus Munarman bermula dari pengakuan Ahmad Aulia, terduga teroris jaringan Jamaah Ansarud Daulah. Ahmad telah mengaku berbayat bersama ratusan simpatisan FPI kepada kelompok teroris ISIS pimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi. Saat deklarasi FPI mendukung Daulatul Islam di markas FPI Makassar di Jalan Sungai Limboto pada 7 Januari 2015. Munarman kemudian ditangkap oleh Densus Anti Teror pada 27 April. Ia kemudian disidang pada 1 Desember lalu, akan terapi persidangannya sempat tertunda karena Munarman keberatan tidak dihadirkan secara langsung dalam pengadilan. 10.000 buruh demo depan istana, polisi tutup jalan sekitar Monas. Sebanyak 10.000 buruh akan menggelar unjuk rasa di depan Istana Presiden, Mahkamah Konstitusi, dan Balai Kota DKI Jakarta pada hari ini Rabu 8 Desember. Untuk mengantisipasi kepadatan, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan pihaknya akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup jalan di sekitar Monas. Unjuk rasa di depan MK akan meminta penjelasan soal Undang-Undang Ciptaker. Pekerja perempuan yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia melakukan aksi di depan kantor Kementerian PPPA Jakarta Jumat 6 Maret. Dalam unjuk rasa ini, buruh menuntut kenaikan upah minimal Provinsi DKI Jakarta tahun 2022, sekaligus mempertanyakan amar keputusan yang dibacakan per Hakim Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, mengatakan demo di Jakarta akan berpusat di 3 titik, yakni di depan Istana Kepresidenan, Mahkamah Konstitusi, dan Balai Kota DKI Jakarta. Aksi dilakukan secara serempak di berbagai daerah. Selain di Jakarta, Said mengatakan demonstrasi buruh juga akan dilakukan secara serempak di berbagai daerah di Indonesia. Ia menegaskan aksi menuntut kenaikan UMP ini merupakan aksi damai. Buruh juga bakal menagih janji Anies. Sementara terkait demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Said mengatakan buruh siap menagih janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan meninjau ulang surat keputusan terkait UMP. Selain itu, Said berharap Anies telah merevisi SK terkait UMP tersebut dan membacakannya hari ini. Ribuan buruh dari sejumlah serikat pekerja siap menggelar aksi demo untuk menyampaikan tuntutan kenaikan upah minimum provinsi minimal 10% pada Rabu 2 Desember. Dikutip dari kantor Berita Antara, demo akan dipusatkan di Istana, Gedung MK, dan Balai Kota Jakarta. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, mengatakan serikat pekerja yang siap menggelar aksi demo seperti KSPI, KBPI, dan FSPMI. Menurut Said Iqbal, aksi hari ini masih dipusatkan di daerah masing-masing, sementara aksi unjuk rasa nasional dipusatkan di Istana, Gedung MK, dan Balai Kota DKI Jakarta pada 8 Desember 2021.